Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, firman Tuhan tentang tanah air yang baru kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Dikatakan begini, saudara, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui
bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama kita diizinkan hidup di dunia ini, maka kita bekerja dan berbuat melayani Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Nah, Saudara, kita ini adalah orang pendatang di bumi ini, dan kita merindukan tanah air surgawi yang dikerjakan oleh Allah sendiri, tanah surgawi, bumi yang baru, langit yang baru yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Maka selama kita ada di dunia ini, saudara harus mengingat bahwa tujuan kita ada satu tanah air surgawi. Bagi pelayan Tuhan, khususnya yang ada di Jabodetabek, para pahlawan iman, gembala sidang, pimpinan sidang, satu persatu sudah hampir selesai masa tugas, dan karena itu Allah memanggil mereka lebih duluan. Hari ini Bapak Pendeta T. Sinaga, Gembala Sidang Pulau Gebang Indah, telah dipanggil Tuhan lebih dulu. Nah, sebagai orang yang ditinggalkan, kita berduka, kita bersedih, tetapi walaupun begitu kita punya pengharapan, karena semuanya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima mahkota yang akan diberikan kepada kita. Tapi satu hal yang fokus perhatian saya, di samping kita berduka karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, maka kita perlu berpikir bagaimana penggembalaan ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan generasi-generasi berikutnya ini perlu belajar bagaimana khususnya Gereja Pentakosta Indonesia meneruskan setiap pelayanan yang ditinggalkan oleh para penggagas, pendiri, dan para pendahulunya. Satu hal yang pernah saya belajar juga dari kepemimpinan, dikatakan bahwa maju mundurnya setiap organisasi ditentukan oleh pemimpinnya. Tapi sekarang saya berpikir sedikit berbeda, bahwa ya di gereja, di negara ini kita tidak kekurangan pemimpin, tapi kita lihat justru banyak pemimpin juga membuatnya ya bisa tidak ada kesepahaman, tidak jadi bisa mundur. Ya, artinya pemimpin itu baik, perlu dicetak pemimpin. Tapi bagi saya pengkaderan itu yang sudah mulai hilang dari kita. Ya, kalau pengkaderan itu cenderung kepada bagaimana pembentukan karakter, bagaimana dia semakin dewasa, semakin hubungannya dengan Tuhan, sehingga lewat hidupnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, pengorbanannya di dalam gereja, di dalam jemaat, itu yang perlu dibentuk bagi generasi-generasi berikutnya. Ya, karena kalau kepemimpinan itu bisa juga dipelajari di tingkat otak, strategi, dan lain sebagainya, tapi kita kekurangan kader yang dimuridkan, seperti kita ini yang dikaderkan oleh para pendahulu kita. Karena itu bagi generasi berikut, khususnya bagi yang ditinggalkan oleh hambanya Bapak Pendeta T. Sinaga, kiranya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar bagaimana memiliki karakter seperti Tuhan,
sehingga bagi pelayanan kita bisa terberkati. Selamat jalan Bapak Pendeta Tisnaga. Biarlah gereja yang ditinggalkan menjadi gereja yang bertumbuh, dan dua-dua kita semua gereja ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.